Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat guru kita Bapak Ustadz Haji Arwani marhum, yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta sahabat-sahabat Quran yang dirahmati Allah. Sebelum kita memulai kajian tajwid dan tafsir malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah ala hadhihin niyah wa li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci surah Al-Baqarah ayat 23 sampai ayat 25 yang akan dibacakan oleh Bunda Hajah Rahmawati. Kepada Bunda Hajah Rahmawati kami persilakan. Alhamdulillah dipanggil Haji. Amin. Haji bener. Amin, amin, insya Allah. Ini mendadak nandut ini nyuruhnya. Mandi di dalam kereta lagi tadi. Ah, Ibu Rahma ini toh. Iya. Oh, yang maafin ya kalau bacanya salah. Progres terus. Pak Agung. Auzubillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa'il lam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwazum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Maaf ya masih salah bacanya.
Sadaqallahul-Adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita dengarkan bersama-sama. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan bersama-sama kajian tajwid dan tafsir surah Al-Baqarah ayat ke-26 yang akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Ustadz Haji Arwani marhum. Kepada Pak Ustadz, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin. Allahumma wa ala alihi wa ashabihi wa jami'il mu'minin amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampaikan puja-puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah agar ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dan mendatangkan banyak kebaikan buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah kita persembahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus Majelis Al-Quran beserta qari'ah yang telah menyampaikan tilawah Al-Quran meskipun katanya dapatkan tugas dadakan, tapi mampu menetralisir rasa grogi yang ada dalam dirinya sehingga dapat membaca ayat demi ayat dengan cukup baik. Namun tetap harus meningkatkan kualitas bacaan dengan terus mengaji dan berlatih. Kita doakan pada segenap pengurus Bu Haji Nursiah, juga kepada qari'ah, juga kepada pembawa acara, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan buat kita semuanya, semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab Al-Qur'an yang kita baca dan kita pelajari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Materi bacaan kita sekaligus materi pelajaran kita masih tentang surah Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah. Nun tasydidnya dibaca dengan dengung, namanya gunnah musyaddadah atau gunnah atau tajibul gunnah atau nun musyaddadah tajibul gunnah. Jadi banyak istilah, banyak sebutan, banyak nama. Yang intinya harus didengungkan bacaan setiap nun dan mim yang bertasydid seperti inna.
prakteknya ketika kita sedang membaca Al-Quran. Ya, kalau lagi ngobrol sama teman sih nggak usah pakai guna. Ya, misalnya Bu Anti manggil temannya Bu Rahma, Bu Rahma mau kemana? Nggak usah juga ya, karena itu bukan bacaan guna. Ya, tapi kalau buat inget-ingetin sih boleh juga ya. Pembawa acara kita kan itu nun mati bertemu dengan ta, maka boleh kita bacanya dengan ikhfa akrab, buanti. Boleh, nggak apa-apa buat inget-ingetin. Lafzul jalalah dibaca dengan tafkhim, sebab sebelumnya ada fathah. Ini pembahasan kita cukup panjang nih Bapak Ibu, sebab ayatnya memang panjang. Ini di Al-Quran saya sampai tuh 2, 3, 4 baris setengah. Jadi selesai jam 12 malam. Bagaimana nih? Terus apa jangan? Lanjut. Mereka sampai fama pau koha. Kemarin udah sampai fama pau koha. Secukupnya aja ya. Kalau ternyata waktunya sudah terlampau malam ya nanti kita cukupkan. Bisa kita lanjut pada malam Rabu yang akan datang. Ustadz, kemarin tuh sampai fama pau koha. Oh, sampai situ? Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Roro sudah mengingatkan. Jadi pada malam Rabu yang lalu sampai fauqoha. Saya langsung lanjut fa'ammal ladzina. Informasi buat yang baru gabung, pembahasan kita surah Al-Baqarah ayat 26. Sekali lagi diinformasikan Al-Baqarah ayat 26. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Selamat bergabung Bu Fatimah dan Bu Rohayati. Saya belum sempat lihat kamera, tapi saya tahu ini suara siapa. Tahu hafal ya. Gabung Ibu Fatimah. Iya, amin. Makasih Pak Ustadz. Ya. Fa'ammal ladzina mim tasydid. Ini yang disebut dengan gunnah musyaddadah atau tajibul gunnah atau gunnah atau mim musyaddadah tajibul gunnah. Intinya dengungkan bacaan mim tasydid seperti nun tasydid sebelumnya. Hampir sama dengan nun tadi ya, Tad? Iya, betul. Hampir sama, ketentuannya sama. Cuma kalau nun tasydid nun musyaddadah tajibul gunnah, mim tasydid mim musyaddadah tajibul gunnah. Itu ya. Ketentuannya sama-sama didengungkan. Ya. 2 harokat. Alladzina alif lam syamsiyah. Dzal panjang 2 harokat oleh karena sesudah dzal ada ya berbaris sukun, dan ini memang sepasang, maksudnya sepaket. Dzalnya berbaris kasroh, kasroh kalau ketemu dengan ya sukun maka bunyinya jadi panjang. 2 harokat. Disebut mad asli atau mad tabi'i. Mengucapkan huruf dzal, Bapak Ibu, caranya dengan menempelkan ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Kalau tidak pakai cara itu, maka yang keluar bunyi huruf zai. Fa'am lazi, itu contohnya. Ya, dan itu salah. Kenapa? Karena ini bukan zai, melainkan dzal. Kita tempelkan ujung lidah seperti ini. Seperti itu. Harus begitu. Alladzina kafaru, ru-nya panjang 2 harokat. Fayaquluna madza, fayaqulu 2 harokat, ma 2 harokat, dza'ara. Mad jaiz munfasil dengan ciri-ciri ada alis yang sesudahnya ada alif. Itu ciri-ciri mad jaiz munfasil. Ada alis dan huruf alif sesudahnya. Dan sesudahnya ada huruf alif. Munfasil. Ya, itu mad jaiz munfasil. Mad arti panjang, jaiz boleh, munfasil terpisah. Jadi terpisahnya mad tabi'i dari hamzah sesudahnya. Jadi mad tabi'i satu kata, hamzah di kata yang lain. Itu namanya terpisah.
Madza aradallahu bihadza mathala. Aradallah, ra dua harokat. Tolong mengucapkan huruf ro, jangan sampai bunyinya ra ya. Ro. Madza aradal, ara salah. Allah. Oh itu logat. Biar kata logat, kalau sudah baca Quran harus mengikuti ketentuan Al-Quran. Ada oro harus begitu. Tafkhimkan. Aro. Bangsan. Aradallahu lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah itu artinya lafaz yang menunjukkan keagungan Tuhan, Allah. Lafaz artinya ungkapan, lafdzul jalalah artinya kebesaran atau keagungan. Maka lamnya disebut lam jalalah. Jangan sebut lam pada lafaz Allah itu syamsiah atau qamariyah ya, Bapak Ibu. Sering saya sampaikan lam pada lafaz jalalah bukan syamsiah, bukan qamariyah. Sebab lam syamsiah maupun lam qamariyah hanya berlaku untuk makhluk. Kalau untuk pencipta berbeda. Sebagaimana sifat wajib 20 ada mukhalafatul hawadith. Ya, berbeda Allah dengan makhluknya. Pun demikian lamnya bukan lam syamsiah atau qamariyah tetapi punya nama khusus lam jalalah. Bihadza mathala, lagi-lagi kita ketemu dengan za. Zizu. Jadi malam hari ini saya kasih tahu cara mengucapkan huruf zal yang betul. Ujung lidah Bapak Ibu harus nempel, harus bertemu dengan ujung gigi seri atas. Zizu. Insya Allah benar kalau caranya seperti itu. Bihadza mathala. Sama dengan fa, itu juga makhrajnya sama-sama dengan zal, maksudnya tempat keluarnya atau cara mengungkapkannya sama dengan zal. Masalah harus gitu caranya. Kalau enggak gitu pasti salah. Kalau enggak gitu nanti yang keluar bunyi huruf yang lain. Biasanya sin yang keluar. Masalah la panjang 2 harokat. Di situ kita lihat ada fathatain. Kalau fathatain dibaca waqaf, maka terjadilah bacaan panjang yang disebut dengan mad iwad. Dan panjangnya hanya 2, jangan lebih. Kenapa? Karena mad iwad itu masuk dalam kelompok mad tabi'i. Maka disebut dengan istilah mulhad bit tabi'i. Mulhad itu artinya yang dipersamakan atau yang disamakan. Apanya yang disamakan? Panjangnya sama-sama 2 harokat. Ada mim kecil di atas itu bukan tanda iklab ya. Kenapa? Karena iklab itu harus ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan ba. Sementara di situ tidak ada. Berarti tanda apa? Berarti tanda waqaf. Lazim, harus meskipun nafasnya panjang berhenti. Ya, jangan maksain meskipun nafasnya panjang, apalagi kalau nafasnya ngap-ngapan. Berhenti tentu pilihan yang paling tepat. Bukan hanya paling tepat, tapi sesuai dengan kaidah tajwid. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Yudillu bihi, i panjang 2 harokat pada hak domir atau disebut juga hak kinayah. Ya, bukan hak kinanah, hak kinayah. Kalau kinanah nama ibu, ibu kinanah. Ini hak kinayah. Yang dimaksud hak domir. Panjangnya hanya 2 harokat. Kenapa? Karena tidak bertemu hamzah. Kalau bertemu hamzah, panjangnya jadi 4 atau 5 harokat. Dan hukumnya pun berganti menjadi mad silah tawilah. Gitu. Nabihi ini Bapak Ibu, kalau dibaca waqaf, haknya jadi sukun. Ini saya sampaikan juga, sebab terkadang masih ada yang bacanya tetap panjang, padahal waqaf. Yudillu bihi katsira. Kok panjang sih Bu? Iya nih orang tandanya panjang. Kalau waqaf, hi-nya jangan dibaca panjang. Kalau waqaf, hi-nya dibaca sukun, jadinya bih. Yudillu bih. Ah, nggak mau saya maunya tetap panjang. Oh, maunya tetap panjang.
Kalau tetap panjang, maka jangan diwakafkan, tapi wasolkan. Yudillu bihi katsirau. Enggak, saya pengen berhenti aja di situ, tapi saya pengen panjangin. Ibu dikasih taunya susah. Emang nama ibu siapa sih? Rahmawati. Oh, pantes. Yudillu bihi katsir. Tapi bukan Rahmawati yang ini ya, bukan Bu Rahmawati yang ini, bukan. Yudillu bihi katsirau. Katsirau. Ta kasrah bertemu dengan ya sukun, panjang 2 harokat. Raw wa yahdi bihi katsira. Tanwin bertemu waw. Bapak Ibu boleh mencatat juga ya. Boleh juga nggak nyatat karena ini direkam. Jadi nanti bisa dilihat di YouTube Ibu Kinanah Channel. Kalau pengen mengingat kembali pelajaran pada setiap malam Rabu, Bapak Ibu bisa ikuti channelnya Ibu Kinanah. Jangan lupa like and subscribe and share. Rekamannya lagi ikut maraton katanya, Tat. Hilang katanya. Iya, betul. Oke. Katsirau itu idgham bi gunnah. Ini disebut juga idgham kamil atau nakis. Coba kira-kira ada yang tahu nggak? Tanwin bertemu waw ini selain disebut idgham bi gunnah, idgham apa lagi? Naqis. Idgham apa? Naqis, Ustaz. Ya, idgham nakis. Nakis itu artinya apa? Kurang sempurna. Kurang sempurna. Ya, kurang sempurna. Ini juga ngingetin kepada kita melalui istilah idgham nakis, mengingatkan kepada kita bahwa di dunia ini kita tidak ada yang sempurna. Kita punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Maka jangan menuntut orang lain untuk sempurna. Sebab kita pun tidak sempurna. Illa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali baginda Rasul, suri toladan bagi kita. Kemudian, katsirau 2 harokat, wa yahdi bihi katsira. Di panjang 2 harokat, bihi juga 2 harokat, hi-nya kathi 2 harokat, ro-nya juga 2 harokat, mad iwat. Tidak semua saya sebut ya hukum-hukumnya, yang menurut saya perlu disebut, saya sebut. Katsira. Wa ma yudillu bihi. Di ayat ini ternyata bukan cuma ada mad silah qasirah, tapi ternyata ada mad silah tawilah. Silah tawilah ya. Silah tawilah. Taunya dari mana itu mad silah tawilah? Apa sih bedanya dengan mad silah qasirah? Ya beda. Ya, tandanya beda. Kalau qasirah tidak ada alis, sementara tawilah ada alis. Ya. Ada alis. Jadi alis itu jangan sampai dikerok Bapak Ibu. Ya. Alis itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan saya pengen lihat tuyul, makanya alisnya saya kerok. Itu bukan apa? Itu mah omongan yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Bihi illa. Jadi mad silah tawilah. Illal fasiqin, alif lam komariya, fa-nya 2 harokat, siqin, mad arid disukun. Dan nunnya dibaca dengan jelas, izhar mutlak, karena tidak boleh ditahan. Fasiqin, tidak boleh. Ya, fasiqin. Itulah penjelasan singkat atau uraian singkat hukum-hukum tajwid yang ada di ayat 26. Ada pertanyaan? Baiklah, kalau tidak ada, saya akan lanjut untuk sama-sama kita berlatih. Ya, sama-sama kita berlatih membaca ayat 26 ini. Atau saya baca aja sendirian. Ayatnya cukup panjang, saya baca sendirian, Ibu Bapak menyimak. Nanti sesudah saya baca sendiri, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin praktek baca. Saya mungkin nanti akan minta kesediaan Bapak-Bapak nih yang tergabung dalam pengajian ini. Saya lihat ada Pak Muhammad Suwandar. Beliau berasal dari Madura. Jadi Bapak Ibu jangan macam-macam dengan Pak Suwandar.
Sebab beliau punya ramuan Madura. Jangan ditakut-takutin, Pak. Takut-takutin. Kemudian ada juga Bapak Haji Sumbono AR. Kemudian saya lihat juga ada Bapak Wahid, ya, dan masih banyak lainnya. Ada juga Pak Nain Ramadan dan Pak Adi, kalau tidak salah. Jadi satu orang atau dua orang saya berikan kesempatan. Dan di sini saya lihat juga ada Ratu Kebuli ikut gabung, alhamdulillah. Kemudian ada juga ya Juragan Aqua juga ada di sini, alhamdulillah. Jadi banyak teman, banyak sahabat. Selamat bergabung juga Ibu Wiwik Hak Fatimah. Oke, saya akan baca dengan lagu Morotal Ros. Tapi saya mau lihat dulu sekarang sudah jam berapa. Oh, ternyata jam 8:30 lewat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم. Demikian contoh bacaan surah Al-Baqarah ayat 26. Saya persilakan kepada Pak Muhammad Suwandar untuk membacanya. Silakan. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yahtashi an yadriba mathalan ba'udatan fama fawqaha. Tolong diulang Pak Muhammad Suwandar. Dengungnya. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama ba'udatan ma ba'udatan bersuara o ba'udatan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. Wayahdi panjang. Kenapa? Wayahdi. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا
وما يضل به إلا الفاسقين. Alhamdulillah, Pak Swandar telah membaca ayat tersebut dengan cukup baik. Hanya ada beberapa titik yang perlu dimantapkan supaya benar-benar tartil. Ya, semangat terus semangat buat Pak Swandar dari Madura. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dian Yuli. Ada nggak Ibu Dian Yuli? Bu Dian Yuli? Ada tidak Bu Riri? Enggak ada kayaknya Ustadz. Baik. Diana adanya. Hadir kayaknya Ah. Pak, belum hadir. Bu Diana? Tidak ada? Bu Diana Herawati ada. Bu Diana Herawati. Boleh? Bu Diana Herawati, silakan. Siap-siap Ibu Susiana dari Jepang. Saya baca Ustaz. Ya, silakan Bu Diana Herawati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayat riba masalam. Ai, kurang dengung. Kurang dengung di situ Bu Diana. Ayyub. Innallaha la yastahi ayat riba masalam ma ba'udatan fama fawqaha wa ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Bihadza, tanya panjang. Fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Shadaqallahu azim. Alhamdulillah. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Sarmaini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udah يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Bagus. Berikutnya dari Bapak-bapak saya persilakan kepada
Panian ada? Panain atau panian ya? Panain. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, Bu Susi siap-siap. Baik, Pak Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus, bagus. Alhamdulillah. Selanjutnya, Bu Susiana. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udah مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا Coba lagi. فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Khusus Terima kasih, yang Pak sekarang tinggal di negara Jepang ikut bergabung bersama kita. Mudah-mudahan dakwah Al-Quran kita semakin luas ya, Bapak Ibu. Lintas daerah, lintas provinsi, lintas negara. Berkah untuk kita semua. Amin. Amin. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dian Yuli. Ya Ustaz. Makasih. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba La yastahyi mad jaiz. Innallaha la yastahi an yadriba masalam ma
بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا Bihadza, ha panjang, za panjang. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, semoga bertambah bagus. Selanjutnya Ibu Fatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladzina annahul haqq faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallah madza aradallahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Bu Fatimah telah membaca ayat 26 dengan bacaan yang alhamdulillah tartil. Juga Bapak Ibu sebelumnya, semoga setiap huruf yang dibaca mendatangkan atau mendapatkan ganjaran dari Allah 10 pahala kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Juga buat kita yang menyimak, yang mendengarkan, insya Allah mendapatkan kebaikan yang sama. Itulah keistimewaan tadarus Al-Quran. Bacanya, yang mendengarnya, yang mengkajinya, yang menyimaknya, yang memberikan perhatian terhadap kegiatan Al-Quran, insya Allah semuanya dapat berkahnya. Amin. Rabbal alamin. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, kita akan lanjutkan dengan pembahasan isi dan kandungan yang ada pada ayat 26 yang pada pekan lalu saya sudah mulai membahas ayat tersebut. Maka malam hari ini kita akan lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa mendapatkan pencerahan dari tafsir ayat 26.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam sebuah kitab tafsir disebutkan bahwa innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sungguh Allah tidak malu, tidak sungkan, tidak segan-segan untuk memberikan perumpamaan berupa apa? Berupa binatang yang kecil, ba'udah, seekor nyamuk. Fama fauqaha, bahkan yang lebih kecil daripada nyamuk. Waktu itu saya sampaikan virus. Virus itu ada yang membuatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kecil seperti nyamuk, buatan Allah. Yang lebih kecil dari nyamuk, yang kita tidak bisa menjangkaunya dengan indera kita, itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tafsir disebutkan, innallaha la yatruku an yubayyina lil khalqi mathalan. Allah tidak segan-segan untuk memberikan contoh, memberikan perumpamaan berupa seekor nyamuk, bahkan yang lebih kecil daripada nyamuk. Seperti ad-dubab. Ad-dubab itu artinya apa itu? Binatang yang kecil, laler. Wal ankabut, al-ankabut ya, bukan kalangkabut ya. Wal ankabut. Al-ankabut itu laba-laba. Laba-laba aja macam-macam jenisnya. Lalat juga macam-macam jenisnya. Nyamuk juga macam-macam jenisnya. Itu semua ciptaan Allah. Dan di dalam ciptaan Allah itu ada tujuan, ada maksud. Ketika Allah memberikan perumpamaan atau memberikan tamthil, pasti di balik perumpamaan itu ada maksud, ada tujuan, ada hikmah, ada pelajaran, ada maslahat, ada manfaat yang bisa kita ambil. Allah ciptakan nyamuk, berarti di dalamnya pasti ada pelajaran, ada hikmah yang bisa kita ambil. Atau yang lebih kecil dari itu. Wa kaifa yastahillahu min dzikri syai'in law ijtamal khalaiq kulluhum ala takhliqi ma qadaru alaihi. Allah tidak segan-segan untuk memberikan perumpamaan yang kecil. Sebab dengan perumpamaan yang kecil pun, andai kata seluruh makhluk Allah kumpul, ya bikin satu proyek pembuatan seekor nyamuk, mereka tetap tidak mampu kok. Gitu kata ulama. Yang kecil seperti nyamuk, andai kata seluruh umat manusia dikumpulkan untuk membuat satu ekor nyamuk, mereka tetap tidak mampu. Ini menunjukkan betapa kuasanya Allah, sekaligus menunjukkan betapa lemahnya kita sebagai manusia biasa. Yang kecil seperti nyamuk, bahkan lebih kecil dari nyamuk, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menunjukkan betapa hebat kekuasaan dan kebesaran Allah, dan betapa kuatnya Allah, karena Allah adalah Al-Qawi, Al-Matin. Sekaligus, Ibu Bapak, itu juga menunjukkan betapa lemahnya kita. Tak satupun dari antara kita yang mampu membuat satu ekor nyamuk. Dan Allah uji kita dengan apa? Dengan virus. Binatang kecil yang saking kecilnya sampai tak terlihat oleh mata zahir kita. Gara-gara virus kita dibuat porak-poranda. Lemah kita dibuat. Nah, lanjutannya, fa'ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti petunjuk baginda Rasul. Faya'lamuna, maka mereka mengetahui annahul haq, bahwa perumpamaan itu betul adanya. Bahwa perumpamaan itu benar adanya. Karena apa? Karena memang mirrabbihim, datangnya dari Tuhan mereka, zat yang maha benar. Satu di antara al-asmaul husna adalah al-haq. Allah zat yang maha benar.
ketika Allah menyampaikan satu perumpamaan, pasti perumpamaan itu benar adanya. Maksudnya benar-benar ada rahasia, ada hikmah, ada manfaat, ada pelajaran, ada hikmah, ada maslahat. Nggak ada yang dibuat oleh Allah itu sia-sia. Ngapain juga Allah bikin seekor nyamuk yang kecil kalau tidak ada manfaatnya. Kalau pakai bahasa kita ini kurang kerjaan banget. Tuhan bikin seekor nyamuk, seekor binatang kecil, kecuali di dalamnya pasti ada maksud, tujuan, manfaat, maslahat, dan pelajaran. Gitu. Kata orang yang beriman, amanna billah, kami percaya kepada Allah, dan kami percaya apapun yang datangnya dari Allah. Tahu bahwa apapun yang datang dari Allah pasti benar, sebab Allah adalah Al-Haq, zat yang maha benar. Tidak ada yang sia-sia. Kata ulama, fala yasugu inkaruhu li'annahu laisa adathan. Tidak ada yang sia-sia apa yang dibuat oleh Allah. Ya, maka kita tidak boleh mengingkarinya, sebab apapun yang Allah buat pasti ada manfaat, tidak ada yang sia-sia. Kalaupun kita belum mampu menyingkap rahasia di balik peristiwa, di balik perumpamaan itu bukan Allah menciptakan hal yang sia-sia, atau bukan Allah kagak bener, tapi akal pikiran kita yang memang memiliki keterbatasan sehingga belum mampu menjangkau manfaat dan hikmah di balik perumpamaan atau di balik penciptaan. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang ingkar Bapak Ibu, fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Ngapain sih Allah buat seperti ini? Tuh perumpamaannya. Itu ungkapan orang yang ingkar. Kalau orang yang beriman, kami percaya apapun yang datangnya dari Allah, sebab Allah zat yang maha benar. Pasti ada manfaat, pasti ada hikmah. Tapi buat mereka yang kufur, ngomongnya lain lagi Bapak Ibu. Madza aradallahu bihadza mathalan. Ngapain sih Allah bikin perumpamaan seperti ini? Kurang kerjaan banget. Begitu bahasanya. Dengan bahasa yang sinis. Mereka berkata seperti itu. Oh Allah, ngapain itu Tuhan bikin seekor nyamuk? Kayak nggak ada binatang yang lebih gede aja, kayak nggak ada hal yang lebih dari itu aja. Ya. Jadi dengan sinisnya mereka berkata seperti itu. Sehingga keingkaran mereka menutupi hati mereka, menutupi akal sehat mereka. Jadi yang dikedepankan ego, ya, yang dikedepankan egoisme. Tuh, jadi kata orang yang ingkar, madza aradallahu bihadza, apa sih maksud dibalik penciptaan seekor nyamuk itu? Apa maksudnya itu Tuhan bikin perumpamaan seekor nyamuk? Nah, seperti itu. Lalu yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran, dengan sebab perumpamaan seekor nyamuk itu, Bapak Ibu, ada di antara umat manusia yang sesat dan ada di antara umat manusia yang mendapatkan petunjuk. Jadi banyak yang tersesat, banyak yang mendapatkan petunjuk. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan meyakini apapun yang datangnya dari Allah benar adanya. Tinggal tugas kita sekarang setelah kita mengakui kebenaran itu, tugas kita cari tahu, menelusuri, menggali apa hikmah di balik setiap kejadian, termasuk di balik penciptaan binatang yang kecil seperti nyamuk atau bahkan lebih dari itu. Jadi sikap kita, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sikap seorang mukmin terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu, sikap pertama adalah iman dulu deh. Sikap kita iman dulu. Setelah kita beriman, kalau itu perintah, setelah kita beriman, kita laksanakan perintah, baru kemudian kita menggali
hikmah dan pelajaran di balik itu semua. Seperti ketika kita mendapatkan perintah sholat, ya, kita mengimani bahwa perintah itu benar adanya, lalu kemudian kita laksanakan sholat itu atas bimbingan para guru, para ulama, bagaimana cara atau kaifiat ibadah itu. Setelah itu tahap yang ketiga, kita cari tahu apa hikmah di balik itu. Begitu. Kalau kita pikirin dulu, misalnya nih, kita diperintah oleh Allah untuk berzakat. Kita pikirin dulu, apa sih ini manfaatnya zakat nih? Apa sih ini hikmahnya nih? Ya, akhirnya mikirin, kagak dikerjain. Karena kagak dikerjain, ya nggak mendapat hidayah dari Allah. Bagaimana mau mendapatkan hidayah dari Allah? Sementara perintahnya belum juga dilaksanakan. Gitu. Kita diperintahkan oleh untuk sholat, dipikirin sholat, ngapain sholat ya? Sholat ngapain diri begitu? Habis itu kayak orang ngapain begitu, jongkok-jongkok begitu, segala macam, sujud begitu, ngapain itu? Karena mikirin, akhirnya kagak dikerja-kerjain. Karena nggak dikerja-kerjain, akhirnya tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Jadi, saya ulang lagi, terhadap apapun yang datangnya dari Allah dan Rasulullah, baik dari Al-Quran maupun dari hadits Nabi, sikap pertama kita adalah iman. Sikap pertama kita adalah iman. Setelah beriman, kita terdorong untuk melaksanakannya. Nah, sambil kita melaksanakan perintah Allah, kita pelajari, kita gali untuk mendapatkan hikmah dan pelajaran. Begitu. Jangan seperti orang kafir. Apa yang datangnya dari Allah dan Rasulullah, udah langsung mereka berkata, itu sih kagak benar. Ya, itu sih kagak benar. Itu mah bisa-bisanya Muhammad aja. Ngapain juga Tuhan menciptakan makhluk semodel nyamuk. Nah, itu seperti itu tuh. Dengan pernyataan yang sinis. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan, bukan cuma sesat ya Bapak Ibu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Sebab mereka nggak pengen masuk neraka sendirian kan, mereka pasti mengajak sebanyak-banyaknya untuk menemani mereka nanti di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang kalau sudah tidak mendapatkan hidayah Bapak Ibu, dengan entengnya mereka berkata, ya nggak apa-apa kita masuk neraka, kan antara di neraka banyak temennya. Neraka kan panas banget, ya gampang tuh kalau udah lama di neraka kita bisa beradaptasi di neraka, bagaimana mungkin beradaptasi, geseng iya, gitu ya. Jadi begitulah Allah kasih penjelasan kepada kita bahwa sikap manusia itu terhadap ayat-ayat Allah, ya, ada yang beriman, kemudian melaksanakan dan menggali hikmah dan pelajaran, tapi ada juga yang ingkar, sesat, dan akhirnya menyesatkan banyak orang supaya punya banyak teman. Nah, di penghujung ayatnya, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Kata Allah pada penghujung ayat 26 ini, dan apa itu? Tidak ada yang Allah sesatkan dengan perumpamaan itu kecuali orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu kata ulama tafsir adalah orang yang melanggar ketentuan agama baik ucapan maupun tindakan. Jadi orang fasik itu artinya rusak. Orang yang ucapannya maupun perbuatannya, statementnya ataupun tindakannya melanggar ketentuan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon kepada Allah agar kita tidak masuk ke dalam kelompok orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik. Kita minta kepada Allah agar kita digolongkan kepada orang-orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah. Digolongkan orang-orang yang sabar ketika mendapatkan musibah. Digolongkan orang-orang yang selalu berzikir, mengingat kepada Allah. Jadi setiap apa
terjadi di sekelilingnya, dia selalu kembalikan kepada zikrullah, ingat kepada Allah. Dapat banjir, ingat Allah. Dapat musibah, ingat Allah. Dapat nikmat, ingat Allah. Dalam situasi dan kondisi apapun, selalu ingat kepada Allah. Akhirnya Allah pun selalu ingat kepada kita. Jangan termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah. Demikian penjelasan surah Al-Baqarah ayat 26 yang tafsirnya saya ambil dari kitab Tafsir Marah Labib yang disusun oleh ulama Nusantara, ulama Indonesia, tapi menjadi guru besar di Timur Tengah, yaitu Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Semoga kita mendapatkan pencerahan, informasi yang memperkuat keyakinan kita kepada Allah dan menumbuh suburkan kecintaan kita kepada baginda Rasul, juga kepada Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan sekali lagi, semoga menjadi ilmu yang manfaat. Dan saya langsung kembalikan kepada pembawa acara. Saya langsung undur diri. Karena apa? Karena perut saya mulai berasa keroncongan. Saya pengen banget makan soto kaki kambing. Karena itu bikin semangat, bikin kuat, insya Allah. Itu saja ya. Terima kasih. Ya, Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu semuanya ya. Terima kasih banyak Pak Ustaz ilmunya. Semoga semakin berkah. Dan terima kasih banyak untuk semua ibu-ibu, bapak-bapak yang telah hadir pada kajian Zoom di malam hari ini. Kajian Zoom kita ini berkesinambungan ya Bu, setiap Rabu malam, setiap malam Rabu. Bu Anti. Semoga ya. Kalau saya potong sebentar, boleh juga diingatkan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa insya Allah tanggal 27 dan 28 saya akan mengadakan acara dakwah Al-Quran di Brebes dan Cirebon, sekaligus acara santunan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung untuk menyisihkan sebagian rezekinya, bisa menghubungi Ibu Nursiah dan Ibu Wanti dan panitia lainnya. Silakan dipertegas Bu Wanti ya. Saya cukup sekian. Terima kasih. Semoga rezekinya makin berkah Bapak Ibu. Amin, amin. Dan sehat berkah juga untuk Pak Ustadz. Oke. Jadi untuk yang setelah tadi Pak Ustadz sampaikan, yang mau menyisihkan rezekinya bisa nanti menghubungi menjapri Bu Nursiah untuk minta nomor rekeningnya Bu Nursiah. Oke, terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Kita akan ketemu insya Allah di Selasa malam yang akan datang dengan kajian lanjutan lagi. Dan semoga kita sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah di dunia akhirat. Sama kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin, salah dan hilaf semua. Assalamualaikum. Ibu sehat walafiat semuanya. Sampai jumpa depan. Ya. Depan. Insyaallah. Iya Bu Titin. Ya.